Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Anak angkat raja. Raja sedih. Sudah lama ia menikah, namun tak dikaruniai seorang anak juga. Akhirnya ia memutuskan untuk mengangkat anak dari negerinya. Raja meminta semua anak laki-laki di negerinya berkumpul. Raja akan memberikan sebuah ujian. Siapa yang berhak menjadi anak laki-lakinya? Aku mengumpulkan kalian di sini karena aku akan mengangkat seorang anak yang nantinya akan menggantikan kedudukanku. Aku akan membagikan sesuatu pada kalian, ucap raja. Apa yang akan Paduka bagikan? Tanya seorang anak. Aku akan membagikan benih bunga ini. Siapa yang bisa membuat benih ini tumbuh dan berbunga indah, dialah yang akan aku angkat menjadi anakku, kata raja. Semua anak mendapatkan beberapa butir benih. Mereka lalu merawatnya dengan sukacita. Sementara itu, ada seorang anak yang tak bisa membuat benih itu tumbuh. Anak laki-laki itu amat sedih. Ia berkata kepada ibunya, "Aku sudah merawatnya dengan baik, tapi kenapa benih ini tidak juga tumbuh? Apa ada yang salah, Bu? Coba kau ganti pot dan tanah dengan yang terbaik," balas ibunya. Anak itu lalu mengganti tanah dan potnya dengan tanah dan pot terbaik. Ia merawat benih bunga itu dengan telaten. Namun benih itu tak juga tumbuh. Sedih sekali hati anak itu. Raja mengumpulkan kembali anak-anak lelaki di negerinya. Mereka sudah membawa pot berisi bunga-bunga yang cantik. Namun wajah raja tampak tak bahagia. Semua anak itu mengaku bahwa benih bunga yang diberikan oleh raja berbunga dengan baik. Raja melihat anak yang sedang menangis dengan membawa pot tak berbunga. Raja mendekati anak itu. "Kenapa kau menangis?" tanya raja. "Aku sudah merawat benih bunga ini dengan baik, tapi benih ini tetap tak mau tumbuh. Aku tak tahu kenapa itu bisa terjadi," isak anak itu. Raja tersenyum senang. Ia langsung mengumumkan bahwa anak itulah yang akan menjadi anak angkatnya. Semua anak laki-laki menjadi heran. Kenapa anak yang membawa pot yang tak berbunga itu justru diangkat menjadi anak oleh raja? Ya, dialah yang akan menjadi anak angkatku. Dia adalah anak yang jujur. Benih yang aku bagikan kepada kalian sebenarnya sudah kurebus. Jadi tidak mungkin benih itu bisa tumbuh apalagi berbunga, jelas raja. Semua anak yang hadir merasa malu. Rupanya, raja sedang menguji kejujuran mereka. Akhirnya, anak itu pun hidup dengan bahagia di istana dan menjadi anak raja. Pesan moral dari dongeng ini adalah, kejujuran akan selalu mendatangkan kebaikan. Maka, jujurlah meskipun itu menyakitkan. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Nanga Baiga dan Nanga Baigin.
Pada zaman dahulu, ada seorang lelaki yang bernama Nangabaiga dan seorang perempuan bernama Nangabaigin. Suatu hari mereka berdua berjalan menyusuri hutan yang sangat lebat. Pohon-pohon terlihat begitu tinggi menjulang. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Nangabaigin berhenti. "Mengapa kau berhenti? Apa yang terjadi?" tanya Nangabaiga dengan heran. "Aku lelah dan lapar," jawab Nangabaigin. "Kamu beristirahat dulu di sini. Aku akan mencari makanan untukmu," kata Nangabaiga. Nangabaiga pun segera pergi untuk mencari makan. Tak perlu waktu lama, ia telah menemukan beberapa buah-buahan dan dengan segera ia kembali ke tempat Nangabaigin. Beberapa hari kemudian, Nangabaiga ingin membakar hutan yang penuh dengan pepohonan besar. Ia hendak mengubah hutan tersebut menjadi lahan pertanian. Ia pun membakar hutan tersebut. Setelah hutan yang lebat berubah menjadi lahan pertanian, dibantu oleh Nangabaigin, Nangabaiga merawat tanaman-tanaman tersebut. Tak lupa ia juga membuat sebuah rumah dengan menebang pohon-pohon yang tersisa. Beberapa bulan kemudian, ladang mereka sudah dipenuhi dengan padi-padian dan berbagai buah-buahan. Alangkah senangnya Nangabaiga dan Nangabaigin. Mereka pun berhasil memanen semua tanaman mereka. Tahun demi tahun berlalu. Nangabaiga dan Nangabaigin hidup sebagai suami istri dan memiliki 2 anak laki-laki. Anak pertama bernama Sulung, sedangkan anak yang kedua bernama Bungsu. Setelah si Sulung dan Bungsu tumbuh besar, Nangabaiga mengajari kedua anaknya itu cara bercocok tanam. Akhirnya, si Sulung menjadi petani yang hebat seperti ayahnya. Sedangkan si Bungsu, ia menciptakan alat yang dapat membantunya untuk bertani. Ia menciptakan bajak untuk menggali tanah. Namun, rupanya hal tersebut membuat bumi kesakitan. Bumi pun mengeluh kepada Tuhan. "Aku sakit dan kelelahan. Aku tidak bisa terus-menerus menghasilkan rumputan, biji-bijian, pepohonan, bunga, dan buah-buahan. Apa yang harus aku lakukan?" tanya bumi sambil menangis. Melihat bumi tersakiti, Tuhan menjadi marah. Tuhan lalu menyuruh bumi untuk mendatangkan banjir, badai, dan penyakit kepada keluarga Nangabaiga. Keluarga Nangabaiga pun tak bisa mengelak dari murka bumi. Pesan moral dari dongeng ini adalah, sayangilah bumi dengan menjaga kelestarian alamnya. Jangan merusak bumi ya. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kena batunya. Sudah lama sekali serigala mengamati kuda. Sebenarnya, ingin sekali ia mencicipi daging kuda. Sepertinya enak, gumamnya. Tetapi sampai saat ini, serigala belum menemukan ide untuk memangsa kuda. Tubuh kuda terlalu besar. Serigala harus berhati-hati dan menyusun rencana dahulu. Tak seperti saat berburu binatang yang lebih kecil darinya. Biasanya serigala langsung menerkam mangsanya. Ah,
Lebih baik aku menyamar sebagai dokter saja. Saat kuda percaya, baru aku memangsanya. Ucap serigala. Serigala pergi ke padang rumput. Di sanalah biasanya kuda mencari makan. Benar saja, salah seekor kuda sedang asik memakan rumput. Hai kuda, kau kelihatan sangat lesu. Apa kau sedang sakit? Tanya serigala. Kuda merasa curiga. Tak sepertinya serigala menyapanya. Kuda pun segera mencari cara untuk memberi pelajaran kepada serigala. Ya, aku memang sedang sakit. Kakiku terkilir waktu memanjat tebing. Ucap kuda. Wah, kebetulan sekali. Aku biasa mengobati binatang yang sakit. Boleh aku lihat kakimu? Tanya serigala licik. Tentu saja, jawab kuda. Serigala langsung menuju kaki kuda. Ia berencana untuk menggigit kaki kuda. Namun saat hendak memegang kaki kuda, tiba-tiba kuda menendang serigala. Serigala pun terpental dan meraung kesakitan. Kenapa kau menendangku? Erang serigala. Aku tahu apa yang hendak kau lakukan. Sekarang pergilah dari hadapanku. Seru kuda dengan galak. Akhirnya serigala pun pergi. Ia merasa kapok dan tidak mau lagi mencoba memangsa kuda. Ia lalu mencari binatang yang lebih kecil untuk menjadi mangsanya. Sementara itu, kuda kembali memakan rumput hijau dengan tenang. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan sekali-kali berniat jahat. Nanti justru kau kena batunya sendiri. Bersemangatlah untuk berbuat kebaikan.